Mana yang paling bagus di antara mengerjakan amalan ini? Setiap hari ngaji, sholat duha, sholat tahajud dikerjakan dengan orang lain selalu baik. Dua, melayani masyarakat dengan baik, selalu menerima siapa saja yang baik, bersilaturahim. Habis sholat subuh baca Quran. Kalau tidak bisa baca Quran satu juz, pilih surat-surat pendek. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah dari lillahi ma fis samawati sampai habis. Sebentar, paling 5 menit. Megang handphone update status 5 jam tahan. Salat duha 2 rakaat. Nggak bisa Pak Ustadz di kantor. Sholat duha sudah bisa dilaksanakan seperti masuk waktu maghrib. Jadi kalau di tempat kita waktu maghribnya jam 6.15, maka jam 6.15 sudah bisa boleh sholat duha. Tapi katanya sholat duha afdal jam 9. Itu waktu afdal. Waktu afdal. Waktu jawas sudah boleh. Terbit matahari, lewatkan 12 menit. Waktu sepenggalah matahari naik sepanjang qaidah ramhin, setinggi tombak, sudah boleh. Daripada nanti dia kerja, dia digaji oleh negara, memakan APBD, orang ngantri panjang orang ngurus KTP. Pas ditanya, mana pegawainya? Sedang sholat duha 100 rakaat. Sholat duha sunat, melayani orang banyak wajib, karena kau digaji, dituntut di hadapan Allah SWT. Jadi sholat duhanya tetap, ngajinya tetap, tahajudnya tetap, dan melayani masyarakat dengan baik pun tetap. Ini bukan pilihan. Jadi bukan berarti cukup melayani masyarakat. Hayya 'alas shalah di masjid. Ya tetap juga di kantor. Ente enggak ke masjid? Ini adalah ibadah. Ini orang jahil murakkab. Bolehkah melaksanakan sholat di jam pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya fasik. Orang yang fasik yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Orang yang fasik tahu dia tapi dia langgar, maka disesatkan Allah sebagai hukuman bagi dia. Adapun orang meninggalkan sholat secara sadar, secara sengaja mengejek agama Islam, maka dia kafir, dia sudah dianggap sebagai murtad. Kalaulah ada khalifah Amirul Mukminin, dia diminta taubat 3 hari, dipanggil di hari Rabu. Kau mau sholat? Tidak. Sholat buang-buang waktu, mubazir. Hari Kamis panggil, hari Jumat panggil, hari Sabtu pagi. Terima kasih Pak Ustadz, kembali kasih. Bolehkah melaksanakan sholat di jamak pada waktu pelaksanaan resepsi perkawinan? Sholat qashar mesti ada safar musafir. Beberapa pendapat tentang kilometer. Saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 kilometer. Kalau ada Habib Ustadz mengatakan 82, 83, mungkin mereka pakai pendapat lain. Saya pakai 89 kilometer qashar. Adapun jamak boleh, darurat tingkat tinggi tidak terelakkan. Agama ini mudah tapi jangan terlalu dipermudah-mudah. Dokter spesialis masuk operasi jam 11, azan zuhur belum berkumandang. Tiba-tiba azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia bilang ke pasien, pasien ntar ya aku sholat zuhur dulu. Matilah pasien. Maka dia tetap operasi selesai. Ternyata selesai operasinya jam 4, asar sudah lewat, sudah masuk, zuhur lewat. Maka dia jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhurnya ditarik ke asar, namanya jamak takhir tanpa qashar karena darurat tingkat tinggi. Saya masalah hukum agak ketat. Kalau ada ustadz yang boleh aja, mungkin pendapat dia, saya tak berani. Saya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza rawaina fil ahkami syaddatnahu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami ketat.
Jadi saya tidak berani mengatakan pengantin hanya duduk lalu kemudian menjamak. Kamu tidak sholat zuhur, sudah dijamak, kenapa nggak wudhu? Takut luntur makeup, takut bulu mata copot karena plastik semua. Bagaimana jika seorang istri keluar rumah tidak memakai hijab? Engkau saudaraku, anak laki-laki, anak muda yang gagah perkasa, kau cukup urus pusar sampai lutut saja. Asal tutup pusarmu sampai lutut. Ingat, pusar sampai lutut. Jangan nanti sore main poli yang ditutup pusar sama lutut. Pusar sampai lutut. Cukup, aman. Tapi setelah kau menikah, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya tentang istrimu. Selangkah istrimu keluar rumah tidak menutup aurat, pakai baju you can see, you kamu can bisa see melihat, you can see, kau bisa melihat ketiak bini saya, maka kau akan dituntut dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat tanggung jawab laki-laki. Makanya banyak beberapa laki ingin operasi plastik jadi perempuan. Namanya lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Baca Quran istrimu, kau akan dituntut. Habis sholat maghrib, panggil istrimu, sini baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak nomor 2, baca a, bataba, sasasa, jajaja. Perasaan kami terus yang baca Quran, papa nggak baca Quran. Waktu sudah singkat, sebentar lagi azan isya. Rupanya nggak pandai baca Quran. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Wajib bagi laki-laki 5. Hak perempuan terhadap suami 5. Pertama, makanan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Saya diberi ijazah oleh keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-6. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, anaknya, cucunya, cicitnya yang ke-6 memberi saya ijazah. Aku ijazahkan buku kakekku Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kepada engkau wahai Abdul Somad, Kitabun Nikah. Gemetar saya. Saya kan udah nikah. Kenapa dikasih Kitabun Nikah lagi? Saya baca beberapa baris. Laki-laki yang baligh berakal mampu belanja maka wajib dia menikah. Tapi kalau dia tidak mampu mengamalkan hadis Nabi, faman lam yastati', kalau tak sanggup fa'alaihi bisawm, banyak-banyak dia puasa sunat. Kalau dengan puasa sunat lemah libido seksualnya, dia lapar, dia lemah, dia haus, maka tak nampaknya cewek cantik. Jadi kalau ada kawan yang bilang, bro, itu ada cewek, aku udah gak lihat, udah mau mati aja. Laki-laki punya istri 4. Ketika cerai 1 orang dan mau nikah lagi yang ke-5, apakah menunggu masa iddah? Ini nanya apa mancing? Tidak ada iddah laki-laki. Yang ada iddah perempuan. Iddah perempuan itu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang berpisah dengan suaminya, dia baru boleh menikah dengan laki-laki lain setelah 3 kali suci, 3 kali quru, 3 bulan. Supaya apa? Maaf, untuk mengetahui apakah di dalam perutnya ada janin atau tidak. Kalau ternyata janinnya kosong, tidak ada anak, barulah dia boleh menikah dengan laki-laki lain supaya tidak campur aduk nasab. Sekarang kan udah ada tespek Pak Ustaz. Kan sudah ada tespek, maaf. Dikencengi tespek langsung ketahuan hamil atau tidak hamil. Tespek itu ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Maybe yes, maybe no. Dalam kaedahnya ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu mengandung kemungkinan, dia tidak bisa jadi dalil. Itu maka tespek tak bisa dipakai. Maka tunggu 3 bulan. Kalau istrinya meninggal, kalau suaminya meninggal, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Kalau suami meninggalkan istri, yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina 4 ashhurin wa 10.
tunggu 4 bulan 10 hari baru dia boleh menikah. Perempuan, adapun laki-laki maka dia tidak ada iddah. Tapi kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Majelis Ulama Indonesia, dan ada Mahkamah Agung. Di tempat kita ada Bapak PN dan ada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mesti mengeluarkan surat izin. Seorang istri izin dia disahkan di Pengadilan Agama. Saya bernama Fulanah binti Fulan, izin suami saya menikah lagi, ini materi 10.000. Disahkan oleh hakim. Hakim bertanya, wahai ibu, ya benarkah ini tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim, akulah yang mencoblos saking sakitnya hatiku. Waktu ibu tanda tangan ini dengan penuh kesadaran. Betul. Makanya ibu nanti malam sebelum tidur yakinkan tidak ada pena dan materai di dekat itu. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kesimpulannya tidak ada iddah bagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tato di badan, sebagian sudah dibuang, tapi ada bekasnya, dan tato yang lain masih ada. Bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana nih Pak Ustadz? La'anallahul washimat. Allah melaknat orang yang buat tato. Wal mutashimat, orang yang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, orang yang mencabut, mencukur. Nih, apa namanya nih? Alis dicukur habis, diganti pakai spidol whiteboard. Begitu pestanya panas, kipas angin mati, rendangnya pedas, meleleh. Wal mutafallijat, orang yang mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang maaf tidak layak, lalu kemudian dia bentuk menjadi layak, boleh. Ada orang dia senyum, kita ngeri. Tapi kalau sudah baik, hanya untuk mughayyirat lil husni, merubah yang sudah baik hanya untuk tren aja. Ada orang pakai gigi kawat sampai 7 hari 7 warna. Hari Senin pink. Apa ini? Anak yatim fakir miskin tidak bisa bayar uang sekolah, diusir dari sekolah, tak bisa ujian. Kau masih lagi memikirkan gigimu hari Selasa mau warna apa? Ini yang dilaknat Allah. Adapun kalau sudah pernah sempat ditato, sekarang ada laser untuk menghilangkannya. Kalau dia tidak punya uang, andai tatonya tetap ada, apakah wudhunya sampai? Sampai. Karena tato tidak menghalangi wudhu. Yang menghalangi wudhu itu kutek. Kutek yang ada di depan karena dia cat, karena dia plastik di atas. Adapun black hina maka tidak menghalang karena dia sudah masuk ke dalam. Kalau ada orang mengatakan tato itu najis karena darahnya kering, setelah dilobangi lalu kemudian dimasukkan celak hitam, lalu kemudian maka sebagian ulama mengatakan najis. Tapi setelah dia dibersihkan, dihilangkan, dia masuk ke dalam, air wudhu tetap kena. Intinya yang sudah sempat bertato tak usah dipermasalahkan. Tapi jangan sudah tobat menunjukkan. Misalnya dulu kau bertato, tatunya sampai ke sini. Kalau kebetulan dipercaya pengurus masjid jadi imam, sholat pakailah baju koko lengan panjang. Supaya jangan menimbulkan, kan tidak semua makmum itu kenal di belakang. Takutnya kalau jadi imam ada makmum yang pertama kali datang dia tengok, yakuza imam. Yang sudah sempat buat tato, bertobat nasuha, Allah terima. Yang belum buat tato, tak usah buat tato. Jangan gara-gara ini, aku mau buat tato lah. Iya kalau kau masih muda, masih berotot, masih gambar ular naga. Begitu kau kurus, keriput, kena penyakit gula, langsung jadi cacing hutan. Saya seorang tenaga medis. Terkadang saya terpaksa terlambat sholat atau bahkan sudah lewat waktu sholat dikarenakan saat itu sedang menangani pasien gawat. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Man taraka sholata, siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, sengaja, tidak ada uzur apapun, sedangkan ini dia darurat tingkat tinggi, ad-darurat tubihul mahzurat, amat sangat genting tak terelakkan, maka dia bisa jamak tapi tanpa qasar. Tapi jangan gara-gara ini lalu jamak. Nanti di akhirat saya dituntut Allah SWT. Dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak. Pas ditanya malaikat, kenapa kau jamak? Kata Ustaz Somad, saya tidak mau juga dipersalahkan. Genting darurat.
Ini pasien dari tadi pagi, ada yang kena COVID, ada yang kena mencret, ada yang kena pukul, ada yang kena musibah, ada yang kecelakaan. Tiba-tiba, oh pegawai yang lain tidak ada. Perawat pun semuanya sakit, cuma dia sendiri yang sehat. Nasib kaulah sehat. Maka saat itu dia boleh jamak, tapi tanpa qasar. Tapi jangan tiap hari. Sekali-sekali, mungkin setahun sekali. Ini tiap hari. Pas ditanya, kenapa kau jamak? Abdul Somad. Nanti bilang orang, saya bukan Ustadz Abdul Somad, Ustadz ahli syubhat. Bagaimana tips dan trik mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah? Yang pertama, kasih anak makanan yang halal. Karena kalau anak dikasih makan haram, sepiring nasi kuning yang haram, berasnya halal, tapi dibeli dari uang riba, dari uang sogok, dari uang riswah, duit haram, setetes darah. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak, otaknya menjadi hitam, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubunnya hitam berdosa gara-gara darah hitam naik ke otak. Anaknya tidak salah, orang tuanya. Pertama kasih dia makan, setelah itu didik dengan pendidikan. Kita tidak sanggup mendidik anak kita karena keterbatasan. Masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, pondok pesantren, Islamic boarding school, sekolah full day. Setelah itu kuliah, biarkan dia terbang sejauh mata memandang ke Tarim Hadramaut Yaman, ke McGill Kanada, ke Sorbonne Paris Prancis, ke Harvard University, ke McGill, yang penting ke Oxford. Otaknya boleh Amerika, Jerman dan Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendidikan, pendidikan, pendidikan.